Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Ulima Alzena sebagai moderator, dan 2 teman saya, Rita dan Sarah Nabila sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Indra. Baiklah, kepada Rita dipersilahkan untuk mempresentasikan makalah kelompok. Baiklah, struktur dan fungsi sistem indera. Adapun sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Panca artinya 5, sedangkan indera sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespons stimulus secara fisik. Alat indera merupakan organ tubuh manusia yang mampu menerima rangsang dari luar dan mengolahnya di otak sebelum diterjemahkan menjadi sebuah kerja. Struktur dan fungsi sistem indera. Adapun 1, mata adalah alat indera yang berperan dalam menerima rangsang cahaya. Struktur anatomi mata meliputi sklera atau selaput putih adalah bagian paling luar dari bola mata. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan mempertahankan biji mata. Koroid atau selaput hitam adalah lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung melamin dan pembuluh darah. Koroid juga berfungsi untuk menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Retina atau selaput jala adalah lapisan paling dalam pada mata. 2. Hidung adalah alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penciuman atau pembau. Hidung memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau merespon berbagai macam bau di luar tubuh. Rongga hidung merupakan organ yang sangat penting dalam sistem pernapasan. Rongga hidung berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju ke tenggorokan. Ketiga, yaitu telinga adalah alat indera yang peka terhadap rangsang berupa gelombang suara. Telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh manusia selain sebagai indera pendengaran. Telinga terbagi dalam 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Adapun telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar atau lubang telinga, kelenjar minyak, dan membran timpani atau selaput gendang. Telinga bagian tengah. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Telinga bagian dalam tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut: tingkap jorong, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Nabila. Selanjutnya, keempat, lidah. Lidah merupakan alat indera pada manusia yang fungsi utamanya untuk mengecap rasa. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Lidah pada dasarnya mampu mengecap 4 jenis rasa saja, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Manis di bagian ujung lidah, asin di bagian samping lidah bagian ujung, asam di samping lidah bagian pangkal, pahit di bagian pangkal lidah. Struktur anatomi lidah: permukaan superior tubuh lidah, akar lidah, tonsil atau amandel, kuncup lidah, otot lidah, frenulum, dan adenoid. Selanjutnya kelima, kulit.
Kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia. Selain sebagai alat ekskresi manusia, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Fungsi utama dari kulit adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Lapisan luar atau epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Epidermis terdiri dari lapisan-lapisan sel yang telah mati. Dinamakan lapisan tanduk, berfungsi untuk melindungi kulit dari bakteri, iritasi, maupun pancaran sinar ultraviolet. Lapisan epidermis pertama tanduk, kedua lapisan seperti butir, ketiga daerah rintangan, keempat lapisan sel duri, kelima lapisan sel basal. Selanjutnya lapisan dalam atau dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang banyak mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, pembuluh darah, dan serabut saraf. Lapisan dermis pertama kelenjar keringat, kantong rambut, kelenjar minyak, pembuluh kapiler darah, dan ujung-ujung saraf. Selanjutnya, jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan paling bawah dari kulit yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan untuk menahan panas tubuh dan melindungi bagian dalam tubuh dari gangguan fisik luar. Contohnya benturan. Baik, itu saja hasil diskusi makalah kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan teman saya Ulima Alzena dan Sarah Nabila. Langsung saja kita masuki ke materi yang dibacakan oleh Sarah Nabila. Kepada saudari Sarah Nabila kami persilakan. Sistem reproduksi pada vertebrata. Pertama, saluran reproduksi pada jantan. Pertama, testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan, dengan ukuran berkisar antara 10 sampai 12 cm. Testis memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya, skrotum. Skrotum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan, serat otot polos, dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Selanjutnya, penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3. Bagian umum yaitu gland, bagian utama atau korpus, dan crura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis. Keempat, epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Kelima, vas deferens. Ductus deferens atau vas deferens merupakan muskuler tube yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berwarna kuning pucat, terdiri dari 2 bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesikal urinaria dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh muskulus uretra. Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Ulima Alzena. Kepada saudari Ulima Alzena kami persilakan. Kelenjar vesicularis merupakan kelenjar irregular yang
berlobulasi besar, terletak di lateral ampula dari saluran yang berbeda. Kelenjar vesikula seminalis ini ditekuk kembali dan memberikan sebagian besar dari cairan seminalis. Kelenjar bulbouretralis ruminan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik kuda, terletak di bagian dorsal ke uretra setinggi lengkungan ischia, tertutupi oleh jaringan ekresi. Saluran reproduksi betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda yaitu eksorin, pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. Yang kedua, oviduk. Oviduk pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium infundibulum, ampula yang melebar ke distal, dan bagian proksimal sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus isthmus. Yang ketiga, uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk uteri, korpus dan serviks. Bentuk, susunan tanduk, dan proporsi relatif masing-masing uterus bervariasi sesuai dengan spesies. Pada ruminansia, epitel uterus memiliki beberapa karankula. Kedua sisi uterus melekat pada dinding pelvis dan abdominal yang disongkong oleh broad ligamen. Serviks diproyeksi pada caudal vagina, tersusun atas sphincter otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama ustrus dan partus atau kelahiran. Mukus yang terlihat pada saat estrus merupakan sekresi sel goblet cervix. Yang kelima, vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, serta selubung tempat untuk penis jantan selama kopulasi. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral, masing-masing dorsal dan ventral commissura. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dari makalah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.